Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya beliau berdua. Yang pertama adalah Profesor Dr. Zakiuddin MAG selaku Rektor UIN Salatiga. Terima kasih atas kerawahannya luar biasa hari ini. Unikal merasa tersanjung karena dihadiri oleh Rektor dari UIN dan sekaligus menjadi narasumber. Yang kedua adalah yang sangat energik kalau saya lihat beliau Pak Ismail Fahmi PhD yang luar biasa hari ini juga berbagi. Ternyata mungkin ada sebagian dari panjenengan semua menjadi followernya beliau, begitu ya. Yang tentunya banyak hal yang sudah tersampaikan di dalam Twitternya ataupun media sosial lainnya. Yang saya hormati seluruh panitia, terutama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Bapak Dr. Fakhrudin Matur nuwun, ini kegiatan yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahwa saya rasanya masih canggung untuk kemudian memulai acara seminar FKIP pada hari ini tentunya, karena di hadapan beliau-beliau yang memang sudah memiliki pengalaman dan praktisi tentunya di bidang keguruan. Tetapi saya dipaksa untuk bicara tentang tren pendidikan di masa ini tentunya. Oleh karena itu mohon menampilkan slide-nya, Mas. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang menjadi tuntutan dunia sekarang ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fakhrudin, bahwa siapa yang tidak mau berubah maka akan punah. Perubahan itu akan selalu ada dan dinamis dan selalu akan terus mewarnai kehidupan kita. Next, Mas. Ya, saya sering menyampaikan, zaman tentunya berubah, ya. Dinamika perubahan dunia sangat cepat, bahkan sulit untuk diprediksi. Seperti kata Warren Bennis dan Bert Nanus pada tahun 1987 dengan konsepnya yang sangat kita kenal, yaitu konsep VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yang tentunya ini mengakibatkan ketidakpastian yang luar biasa yang akan menimbulkan kompleksitas dan ambiguity. Ya. Tentunya konsep ini sudah kita pahami bersama, ya. Dan sekarang ini juga sedang berlangsung tentunya. Next, Mas. Saya akan memulai membahas tentang megatrend Indonesia tentunya ketika menyusun visi misinya, kemudian mengemukakan sebelumnya, Mas. Ya, megatrend dunia tahun 2045. Dan ini kita bisa merasakannya secara bersama-sama. Perang Ukraina yang mengarah pada persoalan geopolitik, kemudian perubahan iklim, ya kita tahu sekarang ini di kementerian maupun di Pekalongan kemarin juga membahas tentang sustainability development, bagaimana pembangunan berkelanjutan yang juga memikirkan tentang perubahan iklim. Kemudian persaingan sumber daya alam, kita tahu Indonesia lagi mau hilirisasi ya terhadap persoalan nikel, dan kemudian adanya perang di Ukraina juga persoalan sumber daya alam terhadap biji-bijian ini juga masih menjadi kebutuhan di dunia. Kemudian kelas menengah ya yang semakin meningkat. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tren perubahan di tahun 2045. Tetapi saya akan lebih fokus pada persoalan yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, yang teknologi tentunya. Kita tahu bahwa perubahan teknologi ke depan akan dinominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi serta bioteknologi dan rekayasa genetika, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, kemudian smartwatch, wearable device ya, kemudian otomatisasi dan robot, serta yang paling lagi ngetren adalah artificial intelligence. Suka tidak suka, ini menjadi persoalan tren sampai dengan 2045. Ini yang kemudian menjadi topik yang menarik dan relevansinya sangat signifikan terhadap seminar pada hari ini. Artinya perubahan-perubahan ini lagi kita rasakan, ya, sedang kita rasakan, sedang kita nikmati bersama-sama. Kalau kita tidak melihat perubahan ini, ya maka kita akan tentunya akan tertinggal. Next. Kemudian di samping itu juga ada isu bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, yang kemudian ada 17 sasarannya,
yang kemudian diringkas menjadi empat pilar, yang kemudian pemerintah juga mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya bahwa konsep keberlanjutan masih tetap berlanjut, begitu ya. Nah, apa yang terjadi di sana? Ada satu tujuan yang nomor pendidikan ya, kualitas pendidikan ya. Yang nomor 1, 2, 3, 4 ya, bicara tentang kualitas pendidikan. Jadi pembangunan ke depan ini sudah disepakati oleh dunia, seluruh dunia, bahwa pembangunan ke depan harus memikirkan tentang keberlanjutannya. Salah satunya harus terpikirkan pada persoalan pendidikan yang berkualitas. Tentunya Universitas Pekalongan pada hari ini juga dalam rangka bagaimana membentuk sebuah mahasiswa, alumninya yang memiliki akhlakul karimah, tetapi juga harus memiliki kualitas pendidikan yang baik dan benar tentunya. Ya. Next, Mas. Situasi saat ini semakin terasa dengan datangnya era disrupsi. Perubahan-perubahan tadi. Situasi saat ini semakin terasa dengan datangnya era disrupsi, yaitu era di mana kita berada pada situasi inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, semua tatanan dan cara yang baru. Ini ada kata kunci, cara yang baru, termasuk di dunia pendidikan. FKIP juga dalam hal ini para guru juga harus memikirkan persoalan ini, yaitu sistem baru dan cara yang baru. Yang kedua, perubahan dunia secara dramatis dengan dinamika yang semakin cepat melalui terobosan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan artificial intelligence, membawa pengaruh pada peradaban manusia. Era baru yang mengglobal tersebut menciptakan akan kesadaran tentang ekologi pendidikan. Jadi kita adanya perubahan tadi, adanya megatrend, kemudian ada sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan, kemudian era disrupsi, ini harus merubah cara-cara yang baru di dalam persoalan ekologi pendidikan. Kemudian manajemen pendidikan berada di bawah tekanan kuat untuk menyesuaikan penciptaan pengetahuan serta praktek pengajaran dengan realitas baru berupa revolusi industri 4.0 dan society 5.0 atau 5.0. Artinya bahwa suka tidak suka persoalan ini harus kita tangkap sebagai sesuatu yang memunculkan inovasi dan kreativitas. Next, Mas. Konsekuensinya apa? Gambaran megatrend yang tadi saya sampaikan memberikan sinyal perguruan tinggi harus dikelola bukan dengan cara biasa, bukan business as usual, melainkan dikelola dengan adaptif, responsif, dan inovatif. Perguruan tinggi diwajibkan menciptakan agen-agen perubahan yang mengubah pola pikir atau mindset follower menjadi kreator dan inovator yang mengedepankan produktivitas dan profesionalitas. Ya. Yang kedua, pendidikan tinggi di era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0 harus merumuskan kebijakan strategis dalam berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, bidang keahlian, kurikulum, sumber daya pengembangan, cyber university, kemudian hingga pada inovasi dan kreativitas. Saya pikir ini adalah sesuatu yang normatif dan kita sudah tahu, tetapi persoalannya kapan kita mau berubah, kapan kemudian kita mau memulainya untuk melakukan proses yang saya sampaikan tadi, yaitu pada persoalan inovasi dan menjadi kreator. Next. Ini, adanya perubahan-perubahan tadi dan akhirnya membawa sebuah konsekuensi. Kenapa membawa konsekuensi? Karena memang adanya perubahan landscape baru. Ya, landscape pendidikan kalau era-era dulu mungkin ada istilah student center, kemudian ada teacher center begitu ya, guru menjadi pusatnya, kemudian murid menjadi pusatnya, kemudian belajar kelompok begitu ya, kemudian era kolaborasi ya. Ini ada sudah perubahan landscape di dalam dunia pendidikan. Perubahannya seperti apa? Next, Mas. Ini. Universitas sekarang sudah mulai bicara online
dengan adanya pandemi kemarin, kita tahu bahwa Unikal juga menjadi bagian dari perubahan itu. Semua dosen sekarang sudah wajib mengetahui tentang aplikasi-aplikasi untuk proses pembelajaran secara online. Ini adalah sebuah tuntutan. Kursus-kursus ataupun pembelajaran ataupun webinar ataupun diskusi-diskusi pada waktu itu sudah bicara tentang online. Bahkan lembaga sertifikasi pun ada yang menggunakan online untuk memperoleh sertifikasi kompetensinya tentunya. Yang kedua adalah peningkatan terhadap pendidikan jarak jauh. Ya. Kemarin Unikal juga beberapa mahasiswanya mengikuti MBAS ya gitu ya kalau tidak salah ya, Bu Zahra ya. Iya. Jadi bagaimana mahasiswa Unikal mengikuti perkuliahan di Harvard University, di Colombo University. Persoalan kuliah jarak jauh ini menjadi sebuah dinamika yang baru. Kemudian peningkatan terhadap online untuk pengembangan profesional, seperti tadi yang saya sampaikan, kursus-kursus ya. Kemudian LSP juga sekarang ada LSP yang menggunakan online ya. Kemudian sudah mulai bicara proses pembelajaran menggunakan video yang interaktif ya. Kemudian menggunakan webinar, kemudian interaksi yang dua arah. Landscape inilah yang terjadi saat ini tentunya, yang kita sadari bersama-sama. Ada beberapa perubahan di dalam proses pembelajaran. Yang tadinya harus tatap muka, yang tadinya harus ketemu, yang tadinya sumber pembelajarannya hanya buku, yang tadinya sumber pembelajarannya pada guru, yang tadinya sumber pembelajaran hasil kreasinya, tetapi sekarang sudah banyak berubah. Dengan adanya artificial intelligence, ya, kreativitas mahasiswa cukup dibantu dengan ChatGPT dan lainnya tentunya. Ini kan menjadi landscape yang baru tentunya. Next, Mas. Oleh karena itu, hasil Horizon Report Teaching and Learning Edition tahun 2023 bahwa tren ke depan itu terbagi menjadi 5 tren. Ya, dia disampaikan di dalam Horizon Report menyampaikan dari hasil survei yang ada, ternyata ada 5 tren ya, teaching and learning pada hasil survei di tahun 2023. Yang pertama adalah tren ke depan pada persoalan sosial. Apa itu trennya? Mahasiswa itu menginginkan proses belajar yang fleksibel, ya. Kemudian convenient, kenyamanan, ya. Jadi ada kata kunci di dalam tuntutan mahasiswa ke depan. Tuntutan mahasiswa ke depan atau siswa ke depan, dia menginginkan proses yang fleksibel. Dia tidak mau hal-hal yang terlalu kaku. Dia tidak mau hal-hal yang terlalu normatif, ya, tetapi menginginkan adanya kenyamanan. Mungkin belajar sambil ya berbaring begitu ya kira-kira ya Bu ya, atau sambil rebahan begitu ya, bahasa anak muda sekarang ya kaum rebahan. Ini menjadi tuntutan dan ini adalah sebuah hasil survei di tahun 2023 bahwa dikatakan ada tren ke depan terhadap persoalan sosial, yaitu tuntutan mahasiswa adanya fleksibilitas. Makanya ini apakah MBKM ini akan terus berjalan, tapi kalau melihat trennya ini kayaknya akan terus berjalan karena di sana MBKM saya melihat ada proses fleksibilitasnya. Tapi nggak tahu juga kalau menterinya ganti terus MBKM-nya akan ganti juga, kira-kira seperti itu. Kemudian adanya rekognisi pembelajaran lampau. Ini kan sebuah proses yang memberikan fleksibilitas luar biasa. Yang kedua adalah teknologi, ya. Potensi artificial intelligence ini menjadi potensi yang cukup besar untuk tren pendidikan di masa yang akan datang. Ya, dikatakan bahwa potensi AI ini untuk menjadi mainstream, jadi arus utama di dalam pendidikan. Ya, ini menarik menurut saya. Artinya dosen-dosen nanti diharapkan belajar tentang artificial intelligence. Ya, tidak hanya chatbot saja, tetapi banyak artificial intelligence yang bisa memberikan pembelajaran interaktif yang luar biasa. Yang ketiga adalah persoalan ekonomik. Ya, ini tentunya bagi perguruan tinggi, yaitu persoalan pendanaan bagi pendidikan tinggi sudah mulai menurun. Pemerintah sekarang ini juga mulai pendanaannya menurun. Saya kok habis baca ini kemudian merasakan KIP kok pas begitu ya. Yang dulunya KIP Unikal dapat 70 terus tahu-tahu dapat 24 begitu. Ada kemarin perguruan tinggi lain tadinya berapa hanya dapat 3. Ya. Jadi ini kan
Karena memang trennya seperti itu, bahwa funding for public higher education decline. Ya. Kemudian institution are expected to do more with less. Artinya bagaimana perguruan tinggi ini bicara tentang efisien. Ya. Kenapa? Ya tadi, karena persoalan pembiayaan di pemerintah, walaupun anggarannya pendidikan di tahun ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi persoalan pendanaan untuk mahasiswa juga mulai menurun. Ya. Kemudian yang keempat adalah lingkungan, environment. Ya. Environment issue are being integrated into academic program. Ya. Makanya kita sering Universitas Pekalongan tentunya sering diajak diskusi di dalam forum grup diskusi tentang perubahan iklim. Ya, apalagi Pekalongan ini mengalami land subsidence yang luar biasa. Bagaimana merubah mindset, terutama ini adalah pada persoalan mindset masyarakat Pekalongan, begitu ya, yang kemudian tidak lagi membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pengambilan sumur air dalam, begitu ya. Kajian-kajiannya, mahasiswa pun harus diberitahu dan dilibatkan pada persoalan itu kalau tidak ingin Pekalongan tenggelam. Kata kuncinya adalah suka tidak suka adalah adaptif. Disampaikan pada waktu itu adaptif. Kalau kata kunci adaptif berarti kan dipaksa, memaksa. Karena kalau tidak mau beradaptasi, karena kita nggak mungkin lingkungan menyesuaikan keinginan manusia, tapi manusia
artificial intelligence. Next Mas, ini. Ini karena proses pembelajaran yang menarik itu akan membuat mahasiswa menjadi tertarik. Tetapi saya sebelum cerita tentang itu, adanya perubahan transformasi itu, kenapa itu perlu dilakukan? Kita lihat, kemarin Prof. Satria dari IPB menyampaikan, begitu ya. Mas Rektor bilang ke saya, pesaing kita waktu sebelum naik beliau ke panggung begitu, pesaing kita itu bukan UGM, bukan ITB, bukan siapa lagi, bukan Unikal begitu. Pesaing kita adalah Google, beliau menyampaikan begitu. Kenapa? Karena Google itu bisa menjamin ketika mahasiswa masuk di dalam perguruan tinggi yang ada di Google, begitu ya, bukan perguruan tinggi dalam arti yang sebenarnya, tetapi proses bagaimana dia mendapatkan sertifikasi di sana, dia bisa menjamin 6 bulan selesai langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Ini kan menjadi pesaing perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi di Unikal bisa menjamin itu? Apakah perguruan tinggi di UGM bisa menjamin itu? Apakah perguruan tinggi di ITB bisa menjamin itu? Tidak ada yang bisa menjamin, tetapi Google bisa menjamin. Ya, bayangkan saja, sekarang ini menurut data terbaru dari Biro Pusat Statistik, ada sebanyak 7.099 pengangguran per Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45%. Pertanyaannya, di mana fungsi perguruan tinggi? Ada yang kemudian, ini sekedar cerita saja, ada yang mengatakan bahwa perguruan tinggi sekarang seperti ternak manusia saja, iya kan? Ada yang mengatakan, perusahaan besar sekarang mengatakan kami tidak butuh mahasiswa yang memiliki IP tinggi, karena seluruh alumni itu sekarang IP-nya tinggi-tinggi, iya kan? Ya bagaimana nggak tinggi-tinggi ya Prof ya? Karena di akreditasi itu ada penilaiannya, IP-nya 3, rata-rata 3, kan begitu ya. Ini yang kemudian menjadi menarik. Maka ada perusahaan yang menyatakan seperti itu. Saya membaca bahwa saya tidak membutuhkan mahasiswa yang IP-nya tinggi. Kenapa? Karena kalau IP-nya tinggi, sekarang sudah tinggi, sehingga saya bingung untuk memilih mana yang terbaik. Begitu ya. Rata-ratanya kan kalau saya memwisuda, setiap memwisuda, alhamdulillah rata-rata IPK 3, kan begitu ya. 3,3, 3,2 gitu ya rata-ratanya begitu ya. Dan itu disampaikan. Maka ini menjadi hal yang benar. Tetapi kenyataannya pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Ini menjadi sesuatu yang kontradiktif tentunya. Next Mas. Maka menurut riset, kalau saya melihat apa hasil riset ini, maka sebetulnya kebutuhan ataupun skill yang dibutuhkan di dalam mencari pekerjaan itu hanya terbagi menjadi 2. Persoalan social skill, yang satunya adalah teknologi. Ini adalah hasil survei, ya. Hasil survei yang pertama itu kalau kita lihat kognitif di sana, interpersonal, self leadership, dan yang terakhir itu digital. Tidak ada kemudian IPK tertinggi. Tidak ada. Tidak ada yang menyatakan nilai bahasa Indonesianya tinggi. Tidak ada yang menyatakan nilai bahasa Inggrisnya tinggi. Tetapi hasil survei yang dibutuhkan adalah pada persoalan kognitif. Aspek kognitifnya pun panjenengan bisa lihat. Interpersonalnya, kemudian self leadership-nya, dan digital. Nah ini kan relevansi dengan seminar hari ini tentunya. Mudah-mudahan para dosen mulai memahami, sudah mulai belajar artificial intelligence, begitu ya. Sudah mau mulai belajar tentang digital. Suka tidak suka, ini adalah sebuah hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa kebutuhan digitalnya, ada programming literacy, kemudian komputasional algoritmanya, ya, yang lagi ngetren sekarang istilah algoritma ya. Ketika saya baru membuka marketplace tertentu, terus saya pindah ke sosial media tertentu, ngikutin kita gitu ya. Tahu-tahu kok iklan ini masuk ke sosial media saya, Facebook ataupun yang lainnya begitu ya. Ketika kita habis membuka apa, terus keluar itu terus. Kalau saya membuka misalnya isu tentang lingkungan di Facebook gitu ya, ya nanti akan terkirim isu lingkungan terus-menerus secara berkelanjutan.
Begitu juga hal-hal yang negatif maka juga akan terus mengikutinya. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian pemahaman tentang sistem digitalisasi, ya, data literasi, ya, smart system, ya, kemudian cyber security. Ini juga menjadi hal yang dibutuhkan. Next, Mas. Nah, kemudian ini tadi yang tadi saya sampaikan semalam, wah saya mau bicara tentang artificial intelligence, masa saya nggak memahami tentang artificial intelligence ini ya kan. Setelah semalam saya baca-baca, apa sih ya artificial intelligence? Ternyata memang ada, saya menggunakan aplikasi yang namanya Platagon kalau tidak salah, mungkin ya. Jadi bagaimana kartun kita tinggal ngisi suaranya, terus untuk proses belajar mengajar. Jadi dia bisa ininya bisa mengikuti sendiri. Iya, asiknya di situ ya. Jadi kita ngomong apa nanti mulutnya bisa ngikutin tapi itu dalam bentuk kartun yang kemudian latar belakangnya bisa kita rubah-rubah dan sebagainya. Inilah artifisial dalam pembelajaran interaktif. Artinya dengan adanya perubahan-perubahan tadi, saya memberikan stressing pada perubahan yang terjadi pada mahasiswa kaitannya dengan sosial yang di situ membutuhkan fleksibilitas dan rasa nyaman mahasiswa. Mahasiswa sekarang kalau kemudian dosennya hanya berdiri, itu mahasiswanya ya mainan WA begitu ya kira-kira ya, mainan WA, pembelajarannya tidak interaktif, yang penting dapat nilai, yang penting lulus, yang penting dapat ijazah. Tapi persoalan tadi yang saya sampaikan, ada skill yang memang harus dibutuhkan dan wajib dibutuhkan itu menjadi kurang dikedepankan. Apa sih fungsi artificial intelligence kaitannya dengan proses pembelajaran yang interaktif? Dapat memberikan tutor pribadi yang cerdas bagi mahasiswa. Yang kedua adalah dukungan pembelajaran kolaboratif dan pendampingan oleh expert. Ya, kalau panjenengan tentunya sudah membuka aplikasi chat GPT, kemudian aplikasi-aplikasi yang berbau-bau artificial intelligence kan cukup mengetikkan beberapa kalimat kan langsung dia akan mengikutinya, kan begitu ya. Tugas artikel dari dosen itu ya enteng begitu ya, kira-kira seperti itu dengan artificial. Tetapi yang dimaksud di sini sebetulnya dapat memberikan tutor. Ketika kita nggak tahu, ya justru disitulah kemudian kita ketik, kemudian akan muncul dukungan-dukungan informasi yang bisa memperkaya pengetahuan dari mahasiswa. Kemudian next, Mas Fatah. Nah ini. Inovasi AI untuk pembelajaran, ada virtual assistant, ya, kemudian mentor virtual, voice assistant, kemudian chatbot, kemudian machine learning, kemudian adaptive learning, VR, ya, virtual reality, ya, kemudian learning analytical. Ini semua dengan adanya artificial intelligence ini bisa dilakukan, ya, semuanya bisa dilakukan. Lah, yang menjadi pesan saya terakhir, harus dibungkus dengan etika. Karena etika, pendidikan etika adalah tujuan dari sebuah pendidikan yang sebenarnya kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat tadi juga bicaranya adalah etika. Cuman ranah saya bicara etika tentunya akan saya serahkan kepada beliau berdua, Prof. Zaki dan Mas Fahmi tentunya. Nanti mungkin akan membahas tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan etika, bagaimana dengan adanya perkembangan pengetahuan, dengan adanya dua kondisi, yaitu era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang akan memunculkan sebuah masyarakat yang cerdas untuk memberikan rasa nyaman di seluruh masyarakat tentunya. Dari saya pikir cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.